Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan sejarah tentang Nuruddin Al-Raniri. Ia adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh. Agar tidak gagal faham, tontonlah videonya sampai selesai. Berikut ini adalah kisahnya. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani, Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada tanggal 21 September tahun 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Pengetahuan yang dikuasai. Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadits, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab, yang paling terkenal adalah Bustanus al-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama, UIN Ar-Raniri, di Banda Aceh. Dia dikatakan telah berguru dengan Sayyid Umar Abu Hafs Abdullah Basyaiban, yang di India lebih dikenal dengan Sayyid Umar Al-Idrus adalah Khalifah Tarikah Al-Idrus Balawi di India. Ar-Raniri juga telah menerima Tarikah Rifaiyah dan Qadiriyah dari gurunya. Putra Abu Hafs yaitu Sayyid Abdul Rahman Tajuddin yang datang dari Balkum, Karnataka India, telah menikah, setelah berhijrah ke Jawa dengan Syarifah Hadijah, putri Sultan Cirebon dari keturunan Sunan Gunung Jati. Ar-Raniri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh, menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah Al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam, terutama yang baru memeluknya. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi, yang khas dengan doktrin wahdatul wujud, menyatunya kewujudan, di mana sewaktu dalam keadaan mabuk, dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan fana filah, hilang bersama Allah, seseorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya atau menyimpang dari syariat Islam. Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut, dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam. Karena individu-individu tersebut zuhud, menyaksikan hanya Allah, sedang semua ciptaan termasuk dirinya sendiri tidak wujud dan kelihatan. Maka dikatakan wahdatul wujud karena yang wajib wujudnya itu hanyalah Allah Ta'ala, sedang para makhluk tidak berkewajiban untuk wujud tanpa kehendak Allah. Sama seperti bayang-bayang pada pewayangan kulit. Konstruksi wahdatul wujud ini jauh berbeda, malah dapat dikatakan berlawanan dengan paham manunggaling kawula Gusti. Karena pada konsep manunggaling kawula Gusti, dapat diibaratkan umpama bercampurnya kopi dengan susu, maka substansi dua-duanya sesudah menyatu adalah berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pada paham wahdatul wujud, dapat diumpamakan seperti satu tetesan air murni pada ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan air murni. Sewaktu itu, tidak dapat dibedakan air pada ujung jari dari air lautan. Karena semuanya kembali kepada Allah. Maka pluralisme, menyamakan semua agama, menjadi lanjutan terhadap gagasan begini, di mana yang penting dan utama adalah pencipta, dan semua ciptaan adalah sama hadir di alam maya, hanya karena kehendak Allah Ta'ala.
Maka paham ini, tanpa dibarengi dengan pemahaman dan kepercayaan syariat, dapat membelokkan akidah. Pada zaman dahulu, para waliullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering, apabila di dalam keadaan begini, dianjurkan untuk tidak tampil di halayak ramai. Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Fansuri dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati oleh Dewan Wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggaran syariat, manakala hakikat hanya Allah yang dapat maha mengetahui. Al-Halaj setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak, dan lidahnya masih dapat berzikir. Darahnya pula mengalir mengeja asma Allah, ini semua karamah untuk mempertahankan namanya. Di Jawa, tasawuf falsafi bersinkretisme dengan aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Buddha sehingga menghasilkan ajaran kejawen. Salah seorang bapak kebatinan Indonesia, dianggap sebagai penerus Siti Jenar. Karya-karyanya, seperti Suluk Jiwa, Serat Pamoring Kawula Gusti, Suluk Lukma Lelana, dan Serat Hidayat Jati, sering diaku-aku salah seorang tersebut berdasarkan kitab dan sunnah. Namun banyak terdapat kesalahan tafsir dan transformasi pemikiran dalam karya-karyanya itu. Salah seorang itu, hanya mengandalkan terjemahan buku-buku tasawuf dari bahasa Jawa, dan tidak melakukan perbandingan dengan naskah asli bahasa Arab. Tanpa referensi kepada kitab-kitab Arab yang ditulis oleh ulama ahli syariat dan hakikat yang mutabar, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Arabi, maka ini adalah sangat berbahaya. Ar-Raniri dikatakan pulang kembali ke India setelah dia dikalahkan oleh dua orang murid Hamzah Fansuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan dia meninggal di India. Karya-karyanya, seperti Bustan Al-Salatin, Taman Raja-Raja, Siratal Mustaqim, Jalan yang Lurus, Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqaid, Fawaid Al-Bahiyah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.